Sembah nuwun, terima kasih sekali. Saya juga ingin nyambung tadi kan qori'nya tadi membaca Al-Ahzab, beliaunya tadi, dan ayat pertama yang dibaca itu kan salah satu sisi pernyataan Allah mengenai Muhammad SAW. Jadi Gusti Allah niku diskusi. Di ayat ada ayat yang sifatnya perintah langsung untuk ibadah mahdhah, yaitu sekitar 3,5%. Ada ayat Allah yang sifatnya memancing kecerdasan supaya manusia dengan akalnya menggunakan akal itu untuk mengambil keputusan sendiri. Misalnya tadi disebut oleh qori kita tadi tentang pernyataan Allah gini, Muhammad itu bukan bapak dari anak-anakmu, tapi Muhammad adalah rasulku dan penutup para nabi. Itu posisinya ketika saking cedake awake dhewe karo Kanjeng Nabi, njur lali nek Kanjeng Nabi ora mung menungso kaya nabi barang. Ketika itulah Allah kemudian menyebut, lho Muhammad itu orang yang bapak lho, kaya nabi barang. Tapi pada saat yang lain ketika kita junjung nabi hampir menyamai Tuhan, terus kita junjung dan Rasulullah, dan itu salah, maka Allah mengingatkan, Muhammad ki orang yang nabi kaya yang wong biasa kaya bapak ya anak-anakmu kaya. Wa ma Muhammadun illa aba ahadin mirijalikum. Kalau yang tadi wa ma Muhammadun aba ahadin mirijalikum. Jadi Allah itu fatwa itu tergantung. Jadi untuk orang yang sakit gula ojo disuguhi. Jadi suguhan sing apik apa? Teh kopi. Ning saiki teh kopi nganggo gula spiro, nganggo gula pora kan tidak tergantung baik buruknya menurut kriteria makanan, tapi menurut yang disuguhi. Jadi fatwa berbeda-beda untuk konteks yang berbeda-beda. 10 tahun yang lalu saya nyatet entek karo Gusti Jaya, ning saiki ora. Saiki sejek. Gizinya lain karena beliau kondisinya berbeda dibanding yang dulu. Nek aku klebon apa-apa wis ora masalah, krikil. Aku barang wis mlebu kabeh kene iki ana macam-macam wis ben wae gitu. Gitu. Jadi saya senang sekali yang beliau kemukakan, kita ambil sifat-sifat Allah, ayat-ayat Allah, ucapan dari Allah yang dipakai kapan saja cocok. Misalnya kalimat thayyibah. Misalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar itu cocoknya kapan? Misalnya anak lahir, cocok ora Allahu Akbar? Cocok ora? Cenger, Allahu Akbar cocok. Ana wong ketabrak. Buah. Allahu Akbar cocok ora? Cocok. Allahu Akbar iki apa wae cocok. Alhamdulillah, subhanallah, pokoknya kalimat thayyibah itu cocok untuk apa saja. Seneng banget njur Allahu Akbar cocok, sedih banget Allahu Akbar cocok, ono bocah ayu banget Allahu Akbar cocok, ono meneh lu merongos Allahu Akbar, cocok kabeh. Nah, yang beliau kemukakan tadi adalah mari kita baca sebanyak-banyaknya ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang universal sifatnya. Itu mudah-mudahan malam hari ini merupakan dibukanya gerbang ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini, hari ini tidak ada pencerahan dan kesimpulan apa-apa, karena masing-masing orang yang akan memproses pencerahannya sendiri-sendiri berdasarkan gerbang yang sudah dibukakan oleh Kepala Kejaksaan. Nah, ngono ta ya sing senengane gerbang-gerbang ngono kuwi. Kowe senengane basa mlebu-mlebu ngono kuwi. Kuwi mesti ning kene karepe kudu gerbang nutu, mak ono gerbang liyane lho sing dibayangke iki mesti aku. Kuwi ya mesti asosiasine mbuh kuwi aku. Sekarang waktu sudah akan segera berakhir. Saya minta dengan sangat, aku njaluk kuncine swarga, Mas Zainul. Njaluk nadane. Nanti kita berdiri bersama-sama membawakan Tombo Hati yang hikmai ditulis oleh Ngarso Dalem 9. Nanti kita bacakan bersama-sama. Dawuhipun Sultan Swargi kaping 9 kang utama ati lomo marang liyan, kaping pindho hangrengkuh kabeh menungso, kaping 3 tanpa pamrih jer makarya, paugraning negara patuwana, kaping 5 becik ala tilahana, kabeh mau kudu bisa den lakoni insyaallah Gusti Pangeran hamberkahi. Ini dari Ngarso Dalem 9 melalui panjenenganipun Gusti Jaya yang kemudian saya tulis di Jalan Keliurang nggih.
dalu-dalu nggih engko pas mangan napa nika nggih wis kuwi bangsa mangan karo Guru Wijaya. Nek beliau dahar aku mbaduk. Derajate dhewe. Oke sak pira ben kita latihan dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah semua. La ilaha illallah. Ini Gusti Prabu mendengar ini langsung Allah memberikan hidayah, karena beliau juga berada pada posisi agak mengambil keputusan di wilayah kebudayaan. Beliau terus mikir, wah iki jane apik banget gawe lomba syair lagu cara Jawa religius kaya ngene iki. Pop atau rock among kok nyuwun ini pesertane oke soalnya ning hadiahnya diumumke sakniki ini kan. Ya, jadi saya menikmati apa yang dibawakan oleh
grup Yai Kanjeng ini oleh Cak Nun dan kawan-kawan ini, saya melihat bahwa bisa dipopkan, bisa dirokkan ya. Jadi ternyata bahasa Jawa itu cukup menarik untuk nanti kita bisa lombakan ya, entah dalam musik rock atau musik pop Jawa. Dan mudah-mudahan nanti melalui juga TV ya Cak Nun ya, nanti coba kita buat bersama. Jadi idenya dari Cak Nun, mudah-mudahan berhasil supaya manfaat bagi masyarakat. Nanti hadiahnya minimum hadiah pertama 5 juta lah. Oh, pasti kalau segitu saja pasti. Gitu ya. Wes, siap-siap ya, siap-siap. Oke, bismillah. Niki Gusti, ini teman-teman Kiai Kanjeng itu bahkan ngelanyahke lagu Jawa langsung dari lagu Barat, langsung dari Arab itu wis ora ono batese, wis ajur-ajur. Karena kita kan sering diminta ke Mesir, ke Finland, kemana-mana, jadi mereka biar tahu bahwa hanya kita yang bisa diamanati Mama Yu Hayuning Bawone mengawake dhewe. Nek kowe kan isone ming ngono tok. Wong Arab iki kon nembang pucung mutar apa. Wong Arab kon dandang gula mutar iso. Wong Amerika kon ngaji ya wis angel banget. Nek wong Jawa di sini aja, ini sekarang ini tok. Kon ngaji model apa kae mau ora kalah babar pisan kayak korek kita. Kon rock kaya piye? Ya toh ngerok piye, ngerok asem, ngerok mini, ngerok napa mawon. Ngerap iso wis. Kita oleh Allah diberi multi talent yang luar biasa. Dan itu bukan untuk kita banggakan, tetapi untuk Mama Yu Hayuning Bawono, untuk Hamengku tadi. Karena konsep kekuasaan Jawa itu bukan konsep kekuasaan untuk menguasai, tapi mangku. Ono mangku. Hamengku Buwono, anak sebelah kono sing tadian mangku wanita. Keren, tenang lah ya, tenang ya. Apa gue ya, tenang lah ya. Oke, saiki saya Gusti, saya khusus untuk Gusti Prabu. Oh, juga pasti untuk yang lain, tapi karena beliau merespon seperti itu, saya kepada Pak Wali Kota, jenengan kan generasi 80-an apa 70-an Pak Wali? 80-an ya, saya 70-an, Gusti Jaya 70-an, panjenengan 80-an. Makanya sekarang akan kita bawakan ada pesen-pesen mbah-mbah biyen ning donya pira suwene, njur bali ning panggonane, ning akhirat ya sejatine, terus mung amal becik sangune, terus aja ngucap budaya ben, golek ilmu kudu telaten. Ini kita gadukkan dengan sebuah lagu dari Black Sabbath yang judulnya cengeng. Sebenarnya ini judulnya seorang laki-laki kehilangan pacar dan menyesali kok dulu dia tidak sayang sama pacarnya itu. Nah, kata woman kita ganti dengan land. Jadi konteksnya langsung berubah. Kita ini diberi Allah tanah Indonesia, kita kurang serius mengurusinya. Sekarang kita menyesal dan kita akan melamar kembali Republik Indonesia. Kita masuki gerbangnya untuk kita urus benar-benar. Ngaten nggih kira-kira nggih. Pokoke malam hari ini sing jenenge gerbang nggih. Kita pentaskan betul-betul. Gitu ya. Ning donya pira suwene bersama Mas Imam dan Mas Doni, nyun sewu. Syukur kita bisa ikut rengeng-rengeng. Monggo silakan, bismillah.
Mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan kita bersama-sama untuk berhijrah, merubah, menuju terciptanya harmoni ekonomi, religi dan budaya yang dipimpin oleh, untuk konteks Kota Madia, dipimpin oleh Amirul Mukminin Haryati alaihissalam. Harus bersisan Pak ya. Amirul Mukminin ini bukan main-main, karena mukmin itu artinya orang yang menegakkan keamanan, keamanan kesehatan, keamanan apa saja, keamanan nafkah, keamanan pendidikan, semua kan urusannya keamanan sebenarnya, termasuk Bapak Kajari urusannya adalah keamanan moral dan hukum kan begitu. Jadi beliau ini Amirul Mukminin gitu untuk tingkat Kota Madia. Nah aku Amirul Mukminin di rumah saya gitu. Sekarang saatnya kita memuncaki acara dengan menghadirkan dengan penuh kerinduan dan takzim ngarso dalem Hamengkubuwono ke-9 yang memungkinkan seluruh bangsa Indonesia ini memiliki rumah yang bernama Republik Indonesia, meskipun kita ternyata masih tinggal atau kos di depan pintu gerbang. Tepat 1 abad peringatan Suwargia Bismillah. Tepuk tangan. 12 April. Hati-hati ya, kata 1-2 ini berhubungan terus satu sama lain pada tahun ini. Jadi peringatan beliau 100 tahun 12 April. Terus nanti gerhana matahari pada tanggal 21. Pokoknya cici loro lah. Sembuh gue artinya apa. Sekarang kita masuk ke Tomboati. Saya kira Gusti Jaya kula suwun memegang mikrofon karena beliau sing gawe odo-odo kaya ngene. Jadi saya dipaksa untuk didikte, tak tulis kae. Ya wis napa
cuman saya yang harus ngepak-ngepake sesuai dengan jumlah suku kata dalam lagu itu. Lagunya biasa Tombo Hati, ini aslinya dari hikmah Nahjul Balaghah, aslinya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian kelak sampai ke Sunan Ampel, terus sampai Sunan Kalijogo, terus sampai ke kiai-kiai di abad akhir 19, dan yang mempopulerkan di saat yang terakhir adalah Kiai Haji Mustafa Bisri, tapi Bisri Mustafa, bapaknya Pak Mustafa Bisri. Kuwi nyeneng kuwi. Dadi Pak Bisri duwe anak Mustafa, Mustafa duwe anak Bisri, Bisri duwe anak Mustafa. Wes pokoke ngono terus. Wis nganti entek, nganti iki modar eling-eling. Itu. Nah, yang mempopulerkan adalah bapaknya Gusmus pada waktu itu, yaitu Bapak Mustafa Bisri, berarti Bisri Mustafa. Beliau muridnya Kiai Haji Waliullah Abdul Hamid dari Pasuruan, yang dalam tanggal 2 Februari nanti akan kita rayakan haul beliau bersama-sama. Kemudian mudah-mudahan pada malam hari ini hadirlah, karena seluruh transformasi sejarah 5 abad terakhir ini semuanya dikawal oleh mbah-mbah kita sampai sekarang ini, dalam arti turunannya juga secara akseleratif mengawal. Dari Mojopahit ke Demak itu ada pengawalan yang luar biasa untuk transformasi yang damai, dan semua pemimpin-pemimpin tanah perdikan pasca Mojopahit di dalam kekuasaan Demak adalah juga putranya Ngarso Dalem Brawijaya kelima. Kemudian terus dari Demak ke Pajang, ke Mataram, sampai ke Prajanjian Giyanti, sampai Nyai Jogja Tingrat, itu semua dalam pengawalan kenegarawanan yang insya Allah baik. Ada kecelakaan kecil, ada pembalikan kecil, tetapi semua akhirnya kembali kepada kebenaran yang sejati insya Allah. Dan malam hari ini, dengan euforia sekaten selama bertahun-tahun yang disalahpahami oleh banyak orang modern, mudah-mudahan pada malam hari ini orang-orang modern mulai mengerti sebenarnya sekaten itu apa dengan acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sekarang menyanyikan Tombo Hati. Yang pertama langsung niki napa Tombo Hati? Tombo Hati biasa rumiyin. Nggih. Wis pokoknya aku manut beliau ini orang yang Ratu Jawa ya, Ratu Dayak barang ya iki. Boleh wah jam Dayak Bugis barang ya iki. Bu Joyo ini bapaknya Bugis, ibunya Dayak. Kalimantan Selatan. Nggih. Ning mbah-mbahe kan Dayak nggih. Wah dadi siji wis. Motiar iki. Wah edan yo kabeh dientekke ya. Aku mesti ana medurane barang tadi. Jadi kalau ada Gusti Joyo di Kalimantan tidak terjadi pembunuhan massal di Sampit itu, dan itu insya Allah ya. Salah ya milih gubernur wong sego Ligli Rotowijaya ya. Upama gubernurnya pada waktu itu beliau, insya Allah nggak terjadi. Saya termasuk tahu persis dengan Kiai Kanjeng, karena kita menutupi 4 kabupaten di Kalimantan untuk menahan sweeping Dayak kepada orang Madura pada waktu itu, dan kita agak tenan-tenan roto Tohpati pada waktu itu di 4 kabupaten, Sanggau, Mempawah, Rasawijaya dan Pontianak. Alhamdulillah Allah mengijabahi dan menyelamatkan kami semua. Saya membawa pulang Quran hasil bakaran, jadi tinggal separuh seperteluka oke banget. Jadi saya beli ke pesantren-pesantren yang habis dibakar, orangnya habis dibunuh dan seterusnya, dan saya memegang tilas-tilasilah, pokoknya sisa-sisa yang tersisa di sana. Kita ke sana jam 2 malam dan seterusnya. Pokoknya kaya yo kayak ampuh jane wedi tenan niku. Jelep wah wis. Jelep racak, jelep wah jam 2 bengi liwat kaya ngono kae. Apa meneh yo sing ngebal bulono daerah Madura Modiar ya. Wah wis gitu. Pucet nih sepanjang perjalanan, pucet nguyuh terus ya.